Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat hari ini kita merasakan kekuatan, jamahan, mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-22. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Sungguh firman Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kadangkala ayat ini dibacakan oleh seorang hamba Tuhan, oleh gembala ketika mengakhiri suatu peribadatan. Ternyata ada hal yang luar biasa di dalam ayat yang kita telah baca di dalam Bilangan 6 tadi. Bagaimana ini adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada Musa. Nah, ayat-ayat firman Tuhan itu adalah bagian dari perintah Tuhan yang diterima oleh Musa di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Kita tahu bagaimana secara garis besar Musa harus berbicara kepada Harun dan anak-anaknya pada waktu itu. Perintah Tuhan ini adalah hal yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bahkan yang keempat, demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Secara firman Tuhan dinyatakan kepada Musa untuk dibacakan oleh Harun dan keturunannya kepada setiap atau pada setiap peribadatan. Sehubungan dengan ini kita akan melihat yang pertama, Alkitab menyatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Alkitab menyatakan seorang imam, baik Harun dan anak-anaknya atau apapun, kalau masa kini adalah para hamba Tuhan, para gembala, menyatakan atau membacakan atau berdoa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di sini kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sejatinya siapa yang ada di dalam dunia atau jagat raya ini yang berkuasa memberkati dan melindungi kita selain Dia, Tuhan Allah kita. Hanya Dialah sumber berkat, hanya Dialah sumber perlindungan kita. Tuhan Allah yang kita sembah, Dia yang berkuasa memberkati kita. Dia berkuasa melindungi kita. Bahkan, saudaraku, Dia berkuasa memperhatikan, menyertai kita, menolong kita, menopang kita, melindungi kita, membentengi kita, membela kita. Karena itu, saudaraku, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Karena Allah yang empunya dunia ini sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup memberkati engkau, Dia sanggup melindungi engkau. Bahkan yang kedua dikatakan di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pada kalimat yang kedua, pada pemberkatan ini dituliskan bagaimana firman Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Kalau kita hubungkan dengan 2 Samuel 22 ayat yang ke-29, di sana, saudaraku, Daud merasakan bagaimana sinar kemuliaan Tuhan, wajah Tuhan itu berlaku atas kehidupannya. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 29, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Apa yang menjadi kegelapan kita pada saat ini? Ekonomi kita gelapkah? Keluarga kita gelapkah? Masa depan kita gelapkah? Tetapi firman Tuhan katakan, aku menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia sanggup menerangi setiap sisi kegelapan kehidupan kita, baik ekonomi, baik masa depan kita, disinari dengan wajah kemuliaan yang daripada Tuhan, yang memberikan terang itu, memberikan kepastian di dalam
kehidupan kita. Kalau kita lihat kesaksian dari Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-67 ayat yang pertama, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Ini menunjukkan kebaikan Tuhan, ini menunjukkan Tuhan itu memberkati kita. Dia tersenyum buat saudara dan saya. Karena apa? Wajah kemuliaannya itu menerangi di dalam kehidupan kita. Mari menyinari berarti memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Kadangkala ketika kita menghadapi suatu kegelapan, kapan sinar itu datang? Ketika kita datang kepada Tuhan, wajah Tuhan itu akan menyinari segala kegelapan kita, digantikan dengan terangnya yang begitu ajaib. Kalau kita kembali kepada Bilangan pasal 6 tadi, Tuhan itu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan kasih karunia-Nya, dengan kasih sayang yang begitu luar biasa. Mari ketika kita terpuruk, kita bangkit karena sinarnya telah datang di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia datang dengan memberikan damai sejahtera di dalam dunia ini. Kadangkala orang mencari damai untuk kepuasan hanya jasmaninya, tidak bisa menyentuh rohaninya. Tetapi firman Tuhan katakan, aku memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan sekalipun, ada kemampuan Allah, ada damai Allah, ada ketenangan Allah ketika kita di dalam pergumulan yang daripada Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita? Kalau kita membaca di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku ke atas orang Israel, maka aku akan memberkati engkau. Ketika kita di dalam keadaan yang tidak mengenakan, letakkan nama Tuhan itu di atas segalanya. Kita meletakkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kita meletakkan nama Tuhan itu di dalam masa depan kita. Maka berkat Tuhan, terobosan Tuhan, jawaban Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini, kita mempunyai pribadi yang luar biasa. Kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, Tuhan itu berkuasa memberkati, melindungi kita. Tuhan berkuasa menyinari dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan melihat dengan wajahnya dan memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan akan nyatakan penyertaannya yang begitu luar biasa. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau senantiasa memberkati dan melindungi. Engkau menyinari, Engkau dan memberikan kasih karunia dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memandang dengan wajah-Mu dan memberikan shalom damai sejahtera dalam kehidupan kami. Biarlah langkah-langkah kehidupan kami pada hari ini Tuhan, ada penyertaan-Mu, ada anugerah-Mu, ada terobosan-Mu, bahkan ada mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami melangkah hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.